Adik-adik sekalian, pemirsa Roja TV di seluruh Nusantara. Sesaat lagi, adik-adik saksikan Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Dengan sajian acara-acara menarik, tafakur dan tadabur. Info sains dan teknologi. Salam sapa anak negeri. Baba, bahasa Arab buat anak. Masazi, makanan sehat penuh gizi. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik, sehat? Sehat. Ngantuk? Enggak, alhamdulillah. Semangat. Habis sholat subuh datang ke sini. Ikut daurah dan ketemu dengan Kak Ari dan Kak Abu Lukman dalam acara kita kali Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Mau dengar cerita indah? Kak Abu Lukman, ini kan kesempatan yang baik mumpung adik-adik ini masih segar, semangat, siap untuk mendengarkan cerita Kak Abu Lukman. Iya. Tapi sebelum kita cerita, coba Kak Abu Lukman tanya dulu adik-adik nih. Kita tanya yuk. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Nabi dan Rasul? Angkat tangan. Semuanya. Coba tes. Nabi yang pertama, Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi yang terakhir? Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang terakhir? Nabi Muhammad. Rasul yang pertama? Nabi Nuh. Nabi Nuh, pinter. Udah tahu ya? Udah. Siapa yang ngasih tahu? Guru. Saya dari buku. Oh, dari buku. Bagus. Berarti belajar. Nah, hari ini Kak Abu Lukman akan cerita tentang Nabi kita. Dan Kak Ari, Nabi siapa Kak Ari? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum dimulai kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita saksikan dulu segmen-segmen yang menarik Kak Ari di kita. Oh iya. Iya. Kita akan mempunyai segmen Ada Baba. Baba, bahasa Arab buat anak. Ada apa lagi Kak Ari ya? Setelah Baba, info sains dan teknologi adik-adik. siapa yang mau coba nanti info sains ada? Ada. Semangat. Ada, iya nanti ada. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Dikasih air. Itu infosen. Nanti boleh. Yang ketiga apa Kak? Tapi nanti setelah infosen yang seru tadi masih ada yang ketiga. Makan. Masazi, Makanan sehat penuh gizi. Tadi salam-salam juga betul, nanti ada safari. Salam siapa? Anak negeri. Dan yang juga nanti ada tafakur dan tadabur. Baik, kita saksikan dulu. Yang pertama kali ya. Baba. Bahasa Arab Buat anak. Assalamualaikum teman-teman. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Ahlan wa sahlan. Selamat datang di acara Baba, bahasa Arab buat anak. Teman-teman, di sesi kali ini kita akan belajar kosakata bahasa Arab mengenai mengenal arah. Bagian pertama. Siap-siap ya. Yamin. Kanan. Yamin, kanan. Yamin, kanan. Shimal, kiri. Shimal, kiri. Shimal, kiri. Amama, depan. Amama, depan. Amama, depan. Khalfa, belakang. Khalfa, belakang. Khalfa, belakang. Janib, samping.
Janib, samping. Janib, samping. Fauqa, atas. Fauqa, atas. Fauqa, atas. Tahta, bawah. Tahta, bawah. Tahta, bawah. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Kita ulangi yuk sekali lagi. Yamin, kanan. Yamin, kanan. Yamin, kanan. Shimal, kiri. Shimal, kiri. Shimal, kiri. Amama, depan. Amama, depan. Amama, depan. Khalfa, belakang. Khalfa, belakang. Khalfa, belakang. Janib, samping. Janib, samping. Janib, samping. Fauqa, atas. Fauqa, atas. Fauqa, atas. Tahta, bawah. Tahta, bawah. Tahta, bawah. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Insya Allah di lain kesempatan kita akan menambah kosakata bahasa Arab kita dalam tema yang berbeda. Tentunya dalam acara Baba, bahasa Arab buat anak. Syukron, ilal liqa. Doa agar termasuk golongan orang-orang beriman. Rabbi habali hukma wa alhiqni bisolihin. Artinya, ya Robku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang solih. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 83. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Nah, gimana adik-adik babanya? Menarik, Menarik enggak? Adik-adik di sini suka nggak belajar bahasa Arab? Suka. Coba tes Kak Bu Lukman. Buku bahasa Arabnya apa? Apa? Kitabun adik-adik. Pulpen. Mata. Telinga. Udunun. Berarti Gunung. Jabalun. adik-adik ini belajar dengan tekun nggak boleh. Oh, siapa yang pernah melihat Baba di televisi angkat tangan? Oh, semuanya. Tentunya di rumah juga menyaksikan Baba kan? Betul. Ya, baik. Kalau Baba sudah adik-adik saksikan, sekarang saatnya kita bercerita tentang Nabi Muhammad SAW. Siapa yang cinta Nabi Muhammad? Saya, Kak Lukman. Kenapa cinta Nabi Muhammad? Karena beliau
Kenapa? Nabi kita. Selain Nabi kita, Nabi Muhammad juga nabinya seluruh umat manusia. Bukan cuma orang Islam, semuanya juga harusnya mengakui tentang Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad diutus kepada semuanya. Adik-adik, Nabi Adam diutus sebagai nabi. Rasul yang pertama tadi Nabi Nuh diutus kepada kaumnya Nabi Nuh saja. Tidak untuk semuanya. Tidak untuk semuanya. Nabi Musa yang hebat, yang mukjizatnya banyak, tetap aja Nabi Musa diutusnya kepada Bani Israel, bukan kepada yang lain. Bani Israel. Cuman kepada Bani Israel. Sama juga Nabi Ibrahim kepada kaumnya saja. Tapi kalau Nabi Muhammad diutus untuk semuanya. Nah, jadi itu Nabi kita. Kita harus cinta dong pada Nabi kita. Betul sekali. Betul. Nah, supaya adik-adik tambah cinta kepada Nabi kita, harus tahu dong sifat-sifat Nabi kita ya. Harus mengenal. Siapa tak kenal tak cinta. Siapa tak kenal tak cinta. Ditanya, kamu cinta Nabi Muhammad enggak? Iya dong. Terus kenapa kamu cinta Nabi Muhammad? Nabi kita bagus. Terus kenapa emang Nabi Muhammad? Kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Ya begitu deh. Nabi Muhammad itu orangnya kayak gimana? Ya kayak gimana ya? Nabi Muhammad itu akhlaknya seperti apa? Nggak tahu tuh. Nabi Muhammad itu kalau pakai pakaian seperti apa? Waduh, nggak tahu juga. Rambutnya seperti apa? Nggak tahu. Gimana mau cinta? Kalau kita cinta, semakin tahu semakin cinta. Sekarang Kak Buluk tanya, mau semakin cinta kepada Nabi Muhammad? Mau? Nah, kalau mau, kita nanti ceritakan bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad ya Kak Arya. Betul sekali Kak Buluk. Tapi kita sebutkan sama-sama Kak Arya apa? Info sains dan teknologi. Info sains dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, pemirsa Roja Ceria dimanapun adik-adik berada. Nah, jumpa kembali bersama Kak Ari di Info Sains dan Teknologi. Dan adik-adik di rumah, perlu adik-adik ketahui kali ini Kak Ari mempunyai banyak teman di sini. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Masya Allah. Adik-adik di rumah Kak Ari mempunyai banyak teman. Nah, berarti kali ini Kak Ari akan ditemani beberapa orang untuk membantu percobaan kali ini insya Allah. Nah, adik-adik semuanya, Kak Ari akan mempraktekkan bagaimana memisahkan kuning telur dan putih telur dengan gampang dan cepat. Caranya bagaimana? Nah, kita siapkan dulu perlengkapannya. Kak Ari akan terangkan satu persatu. Yang pertama Kak Ari hanya membutuhkan apa ini namanya? Piring. 2 saja. Kemudian botol bekas dari air mineral. Dan juga Kak Ari memiliki telur ayam. Nah, langkah selanjutnya Kak Ari akan mengundang berapa orang ya? 2 orang untuk membantu Kak Ari. 1, kamu 1 yang pakai kacamata, silakan sini. Nah, kiri dan kanan Kak Ari. Sini sayang. Satunya sebelah sini. Nah, ya. Kamu buka ini dulu botolnya. Namanya siapa? Jabir namanya? Raffi. Ya, kamu buka telurnya. Telurnya dibuka. Udah, dibuka. Nah, sini. Coba. Kalau dibuka gini, kamu pecahkan ke sini. Terus kulitnya dibuang. Kamu juga pecahkan di sini. Kak Ari juga pecahkan. Contohkan dulu Kak Ari. Sini aja, satu sini. Ini pecahkan. Semuanya. Udah, segini aja. Langkah berikutnya, nih Dek, lihat. Untuk memisahkan caranya gini. Ini kuningnya. Ini kita pencet dulu seperti ini. Kita tekan di kuningnya. Set, taruh. Kemudian kita lepas, masuk. Masuk, kita beginiin. Coba lihat. Kuning telurnya terpisah dari putih telurnya adik-adik di rumah. Kemudian setelah itu kita pindahkan di sini. Nah, satu lagi Kak Ari akan tempelkan ke kuningnya. Kita lepas.
pegangannya. Jadi kita berhasil memindahkan dua kuning telur. Adik-adik di rumah dan adik-adik di sini insya Allah akan mudah mempraktekannya di rumah dengan tekun, kemudian dengan teliti. Insya Allah Allah mudahkan. Dan kita semuanya nanti juga bisa membantu Uminya di rumah. Untuk mengetahui mengapa ini bisa terjadi, adik-adik, kita tanya Mr. Sain yang berikut ini. Botol menyedot kuning telur. Adik-adik, kali ini kita akan melakukan percobaan mengambil kuning telur dengan botol bekas. Wah, kok bisa sih? Begini adik-adik. Pertama-tama, siapkan botol mineral kosong dengan ukuran yang sedang. Kemudian langkah berikutnya, adik-adik pecahkan telur, lalu simpan isi telurnya di atas piring. Nah, setelah itu, tekan botol dengan jari sehingga tekanan udara dalam botol berkurang. Seiring bentuk botol yang berubah jadi mengempis, ketika ditempelkan ke kuning telur dan tekanan kita lepaskan pelan-pelan, maka botol akan menyedot kuning telur yang ada di piring adik-adik. Nah, gaya dari gerakan botol yang mengembang tersebutlah adik-adik yang menyebabkan kuning telur tersebut bisa tersedot masuk ke dalam botol. Mudah kan adik-adik? Selamat mencoba. Nah, bagaimana adik-adik penjelasan dari Mr. San kali ini? Menarik bukan? Nah, adik-adik, Kak Ari berharap adik-adik juga mencobanya di rumah, percobaan seperti ini. Kemudian kirimkan ke alamat ini. Insya Allah Kak Ari akan tayangkan di episode yang berikutnya. Akhirnya Kak Ari pamit, mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info sains dan teknologi. Doa dijadikan tutur kata yang baik dan mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Rabbi ja'ali lisana sidqin fil akhirin waja'alni miwarasati jannatin naim wala tuhzini yauma yub'atsun. Artinya, ya Robku, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 84, 85, dan 87. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Kita sudah lihat info sains dan teknologi. Tapi sekarang kita akan sebutkan sifat-sifat Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Muhammad. Ada yang tahu nggak sifat Nabi dan Rasul? Ada yang nggak tahu nggak adik-adik? Yang di rumah juga tahu nggak? Ada nggak? Pertama apa? Pintar, namanya siapa? Fawas. Kata Fawas, sifat Nabi dan Rasul itu yang pertama sidik, artinya benar. Coba Kak Bu Lukman tanya, adik-adik kalau punya teman tukang bohong, seneng nggak? Enggak mau ya. Tiap hari dibohongin, seneng nggak? Enggak. Tapi manusia mungkin pernah bohong. Adik-adik pernah bohong? Pernah dong, pasti. Pernah? Kakak pernah bohong. Makanya kita mohon ampun pada Allah. Kita ini manusia biasa, kita punya salah, suka bohong, pernah bohong. Tapi Nabi punya sifat sidik. Kenapa kita cinta sama Nabi? Termasuk Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah bohong. Benar. Dari kecil aja Nabi kita, Kak Ari, Nabi Muhammad. Dari kecil seperti adik-adik nggak pernah bohong. Jujur. Nggak pernah main-main yang nggak betul.
Bahkan dari kecil Nabi Muhammad, Nabi kita hidupnya susah. Abinya meninggal. Uminya meninggal. Terus dipelihara oleh kakeknya yang sayang. Kakeknya juga meninggal. Jadi anak yatim, gak punya abi, gak punya umi, gak punya ayah, gak punya ibu, gak punya kakek. Akhirnya Nabi kita dirawat oleh pamannya yang miskin, yaitu Abu Thalib. Ada pamannya yang kaya, tapi ternyata dirawat oleh pamannya yang miskin. Tapi Nabi kita kali tidak mengeluh. Bahkan Nabi kita dari kecil, karena tinggal dengan pamannya yang miskin, bekerja kali, giat dan rajin bekerja, supaya dapat bayaran bisa beli kurma. Oh, ikut mengembala kambing. Kerjanya mengembala kambing. Iya. Jadi Nabi dan Rasul semuanya pengembala kambing. Termasuk Nabi kita dari kecil mengembala kambing. Ya. Karena tinggal dengan pamannya yang miskin, abi dan uminya sudah meninggal, kakeknya yang sayang juga sudah meninggal, tinggal dengan pamannya yang miskin. Nabi kita tidak cengeng, tapi malah mengembalakan kambing. Coba ngembalain kambing, bawa kambing banyak, dibawa ke tempat yang banyak rumputnya ya Kak Ari ya. Apalagi kambing itu suka lari-lari. Nabi Muhammad memelihara kambing, dibawa ke tempat yang jauh Kak Ari. Setelah makan rumput, kambingnya kenyang, dibawa pulang lagi. Gitu. Coba, mau nggak jadi anak yang cengeng? Enggak. Mau seperti Nabi kita Nabi Muhammad? Mau. Cinta kepada Nabi Muhammad? Cinta. Kak Abu Lukman lanjutkan lagi, Kak Ari juga lanjutkan ya nanti Kak Ari ya. Insya Allah Kak Ari akan lanjutkan sama Kak Abu Lukman. Tapi sebelumnya kita akan simak yang satu ini. Apa makanan yang enak apa? Masazi. Makanan sehat penuh gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mas Azi, makanan sehat penuh gizi. Senang sekali ya, kita alhamdulillah bisa bertemu kembali menyimak Mas Azi, makanan sehat penuh gizi. Karena di sini adik-adik bisa mengetahui manfaat makanan-makanan di sekitar kita yang selalu kita konsumsi setiap harinya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang daun singkong. Adik-adik tahu kan daun singkong? Daun singkong ini adalah daun dari pohon singkong atau juga dikenal sebagai ubi kayu atau telo. Masyarakat Indonesia sudah lama ya memanfaatkan daun singkong sebagai bahan makanan. Sayuran satu ini sudah akrab sekali dengan lidah orang Indonesia, terutama yang tinggal di daerah pedesaan. Tanamannya sendiri banyak sekali dan mudah didapatkan. Itulah sebabnya buah singkongnya sendiri ataupun daunnya banyak juga digunakan dalam khasanah kuliner Nusantara. Sebagai lalapan yang menggiurkan, atau dengan memasak dengan santan cair, dan masih banyak yang lainnya. Nah, apa saja manfaat daun singkong? Yang pertama, membantu metabolisme tubuh. Daun singkong merupakan sumber protein nabati yang sangat besar. Ia adalah jenis protein nabati yang banyak mengandung vitamin B. Vitamin B ini sangat diperlukan untuk membangun sel-sel tubuh yang akan membentuk enzim-enzim yang membantu metabolisme tubuh. Yang kedua, sebagai sumber energi. Kandungan berbagai protein atau asam amino esensial pada daun singkong sangat membantu memberikan energi yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Asam amino esensial pada daun singkong membantu perubahan karbohidrat menjadi energi yang akan digunakan tubuh beraktivitas. Yang ketiga, daun singkong sebagai sumber antioksidan. Daun singkong merupakan salah satu sumber antioksidan yang sangat baik untuk mencegah dan membuang radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas ini sendiri merupakan salah satu penyebab berbagai penyakit berbahaya seperti kanker. Dan dalam bidang kecantikan dapat menyebabkan penuaan dini. Yang keempat, pembentukan dan regenerasi sel tubuh. Asam amino esensial yang terdapat dalam daun singkong merupakan salah satu sumber penting dalam menjaga dan meregenerasi sel dalam tubuh manusia. Asam amino merupakan protein yang dapat membantu dalam menumbuhkan sel yang rusak serta memberikan pembaharuan terhadap sel dalam tubuh agar tetap berfungsi normal. Kemudian yang kelima, baik untuk pencernaan. Hampir semua orang tahu ya,
atau mungkin adik-adik juga tahu bahwa serat sayuran sangat baik untuk pencernaan sehingga dapat membantu menyehatkan usus besar manusia. Begitu juga dengan daun singkong. Konsumsi rutin daun singkong juga akan memberikan efek yang cukup baik untuk pencernaan kita. Yang keenam, daun singkong untuk pengobatan tradisional, seperti menyembuhkan diare dan sebagai pengobatan penyakit rematik. Tuh, banyak sekali kan manfaatnya? Jadi, berbahagialah untuk adik-adik yang menyukai sayuran daun singkong ini. Baik adik-adik, sampai di sini Mas Aziz kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam edisi yang lain, tentu dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masazi, makanan sehat penuh gizi. Dimanapun Anda dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh makna. Simak siaran streaming Radio Roja dan Roja TV melalui situs www.radioroja.com dan www.roja.tv. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Jangan lewatkan, buat adik-adik pemirsa Roja TV dimanapun adik-adik berada. Insya Allah, Roja TV menghadirkan Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Adik-adik bisa menyaksikan acara-acara yang menarik, tafakur dan tadabur, info sains dan teknologi, salam sapa anak negeri, Baba, bahasa Arab buat anak, Masazi, makanan sehat penuh gizi. Jangan lewatkan Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Setiap hari Sabtu dan Ahad hanya di Roja TV. Jadikan hari-hari Anda lebih bermakna bersama keluarga dengan menyimak siaran Roja TV dan Radio Roja melalui parabola atau saluran satelit Palapade di frekuensi 3627 MHz, polaritas horizontal, simbol red 18.000 kSPS. Bagi Anda yang belum memiliki perangkat parabola, milikilah segera hanya di outlet Roja. Anda bisa menikmati beberapa channel yang kami sediakan, seperti Roja TV, Radio Roja, Saudi Quran, Saudi Sunnah, dan beberapa channel lainnya. Saluran ini bebas biaya bulanan. Untuk info pemesanan hubungi outlet Roja di 0812 91 888 756, 0812 91 888 756. Dapatkan segera hanya di outlet Roja. Dengan membeli parabola melalui outlet Roja, Anda telah membantu operasional dakwah media radio atau TV Roja. Kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan atas kepercayaan Anda yang telah memesan atau memasang parabola melalui outlet Roja. Doa supaya cahaya diri sendiri disempurnakan. Robbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, ya Rob kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Nah, adik-adik di rumah, bagaimana masajinya? Wah, makanan sehat penuh gizi. Adik-adik di studio, ulangi lagi. Adik-adik di sini, suka makanan sehat yang bergizi? Suka. Siapa yang suka makan sayur? Siapa yang suka makan telur? Siapa yang suka makan buah? Buah apel? Buah duren? Kamu lupa juga kali. Atau buah kesemak? Buah naga. Ya, tapi kita harus makan makanan yang
gizi, yaitu masazi, makanan sehat penuh gizi. Tapi sekarang sudah bukan masazi lagi berarti Kak Ari. Kita lanjutkan lagi. Kak Ari mau cerita tentang Nabi kita nih supaya adik-adik semakin cinta kepada Nabi kita. Iya. Ada tambahan dari Kak Ari. Adik-adik yang di rumah dan adik-adik yang di sini. Perlu adik-adik ketahui bahwasanya Rasulullah memiliki sifat yang jujur. Jujur. Dia semangat dalam bekerja dan jujur. Kak Abu Lukman tanya, suka dengan orang yang jujur enggak? Suka. Kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad ya Kak Ari. Iya, Kak. Karena ternyata selain Nabi kita, Rasul kita punya sifat-sifat yang terpuji. Tadi benar, ternyata juga jujur. Di setiap ucapannya. Dan dia saat berdagang semuanya jujur. Tidak pernah berdusta adik-adik. Tuh. Iya. Nabi Muhammad berdagang jujur. Kalau jualan, ini bagus. Memang bagus. Tapi kalau bilang ini ada cacatnya, ada sobeknya dikit, dikasih tahu jujur. Iya. Sehingga dagangannya adik-adik yang di rumah dan di sini laris semuanya. Nabi Muhammad ternyata jujurnya juga, kalau bercanda jujur, nggak pernah bohong. Bercanda juga jujur adik-adik. Walaupun bercanda nggak bohong. Misalnya bercanda, wih ada kecoa, padahal nggak ada kecoa, nggak boleh. Itu bohong. Bercandanya yang jujur gimana? Pernah ada nenek-nenek Datang, nenek-nenek datang. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya, saya nenek-nenek gini bisa masuk surga enggak? Kata Rasulullah, di surga enggak ada nenek-nenek, enggak ada nenek-nenek. Berarti saya enggak bisa masuk surga. Nabi Muhammad bilang, di surga enggak ada nenek-nenek. Karena kalau nenek masuk surga jadi muda lagi. Yang tadinya dia sedih, saya jadi muda lagi, jadi cantik lagi. Gitu. Jadi bercandanya betul. Emang di surga nggak ada nenek-nenek. Nggak ada nenek, apalagi ompong, apalagi nenek sihir, nggak ada ya. Itu Nabi Muhammad kalau bercanda adik-adik di rumah jujur. Semuanya jujur, nggak pernah bohong. Kak Abu Lukman tanya, mau jadi orang jujur nggak? Mau. Kalau bercanda jujur nggak? Mau jujur ya. Mulai sekarang berarti kita mencontoh Nabi Muhammad ya Kak Ari ya. Harus jujur. Bercanda juga yang jujur. Jangan sampai bercanda tapi bohong. Iya. Dengan jujur adik-adik semuanya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan ya Kak Abu Lukman ya. Betul. Ya kan? Makanya Kak Abu Lukman semakin cinta nih sama Nabi Muhammad. Adik-adik cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta. Semakin cinta nggak kalau tahu Nabi Muhammad jujur? Cinta. Semakin cinta. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi Kak Ari, ya. Kita saksikan dulu nih adik-adik setelah masaji apa? Apa? Ayo. Juga apa? Apa? Oh, sama-sama kita sebutkan. Safari, salam sapa anak negeri. Salam sapa anak negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bandung. Nama saya Sahal. Nama saya Akso. Nama saya Habib. Nama saya Dapa. Nama saya Gusti. Salam kenal buat teman-teman Roja Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa anak negeri.
berselalu mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimah sholat wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Artinya, ya Robku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Rob kami, perkenankanlah doaku. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 40. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Nah, adik-adik di rumah, adik-adik di studio sekarang, mau salam sapa anak negeri? Mau. Nah, nanti kita kasih kesempatan ya Kak Ari ya. Iya. Adik-adik yang di sini mau salam sapa anak negeri. Ini adik-adik ikut daurah, masya Allah, ikut daurah keluarga. Abi sama uminya ngaji, adik-adiknya di sini juga bersama dengan kita, insya Allah ngaji ya. Ini daurah keluarga Muslim Cikarang, masya Allah. Jazakumullahu khairan juga ya kepada panitia yang telah mengundang kita di sini ya Kak Ari ya. Memberi kesempatan kepada kita. Betul. Bertemu dengan adik-adik yang ganteng-ganteng, yang baik-baik, yang soleh dan soleha, insya Allah. Yang mau mencontoh Nabi Muhammad, betul? Betul. Berarti kalau kita mencontoh Nabi Muhammad, yang pertama tadi apa? Benar. Sidik, apa sidik? Sidik, apa? Benar, jujur. Dermawan juga. Nabi Muhammad juga dari kecil nggak cengeng ya. Nabi Muhammad pemaaf, sabar. Nah, adik-adik mau nggak jadi orang sabar? Mau. Kalau disebut gila nggak marah ya? Enggak, sabar seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jadi semakin cinta ya. Iya. Kita kalau punya teman yang sabar, seneng nggak? Senang. Diejek nggak marah, kakinya keinjek, aduh maaf ya, nggak apa-apa. Lagi nulis kesenggol, kecoret, aduh saya nggak sengaja, nggak apa-apa. Oh, coba kamu mau nanya, makin cinta kepada Nabi Muhammad? Makin cinta. Kalau begitu kita saksikan dulu segmen yang berikutnya Kak Ari. Ini segmen yang terakhir bukan? Yang terakhir. Iya. Wah, Ada di rumah. apa adik-adik? Tahu nggak segmen yang terakhir? Adik-adik di rumah, tahu nggak segmen yang terakhir? Oh, Kak sama Kamu Lukman ya? Dari T dan T. Tafakur Dan tadabur. semuanya sebut tafakur dan tadabur. Tafakur dan tadabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, para pemirsa Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Hari ini Kak Abu Lukman ingin mengajak adik-adik untuk merenungi waktu yang kita miliki. Adik-adikku, sekarang ini Kak Abu Lukman sedang berada di sebuah tempat yang dingin, sebuah tempat yang enak, sepoi-sepoi, segar sekali, dan cenderung orang di tempat yang seperti ini ia ingin beristirahat, melepaskan kepenatan, dan mudah-mudahan dia kembali lagi bersemangat. Tetapi adik-adik, waktu yang senggang seperti ini, waktu yang lapang seperti ini, waktu yang luang seperti ini, insya Allah akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau kita hanya duduk menikmati udara begitu saja, khawatir waktu yang kita miliki ini berlalu begitu saja tanpa mendatangkan manfaat buat kita. Nah, adik-adikku, supaya waktu yang kita miliki lebih bermanfaat, tidak ada salahnya ketika kita dalam keadaan seperti ini, kita membuka mushaf, membaca Al-Quran. Kalaupun kita misalnya memiliki handphone, memiliki gadget yang canggih, kita
instalkan aplikasi Al-Quran di dalamnya, sehingga kita bisa gunakan waktu yang senggang ini untuk membaca Al-Quran. Kalaupun kita tidak memilikinya, kita masih memiliki lisan kita untuk berzikir adik-adik, untuk membaca tahlil, la ilaha illallah, membaca tahmid, alhamdulillah, membaca tasbih, subhanallah, dan membaca ucapan-ucapan yang baik, zikir-zikir yang baik. Kalaupun adik-adik kita memang membutuhkan waktu beristirahat, maka kita niatkan istirahat kita, tidur kita, waktu lapang kita untuk kita berdiam diri sejenak, memulihkan badan kita, kekuatan kita, agar nanti kita bisa beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga adik-adik, kalau nanti umur kita akan ditanyakan, kalau nanti umur kita ditanya oleh Allah untuk apa kita gunakan, maka kita memiliki jawaban yang indah, jawaban yang baik, yaitu waktu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir mengingatnya, dan untuk hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah. Adik-adikku, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu luang kita. Kita manfaatkan waktu luang kita benar-benar untuk kebaikan, tidak untuk keburukan, apalagi untuk yang sia-sia, apalagi dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Adik-adikku, sampai bertemu kembali dalam tafakur dan tadabbur berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Baik adik-adik, senang gak ikut daurah? Adik-adik di rumah mau ikut daurah? Wah, ini subuh ya Kak Arya. Adik-adik semuanya berkumpul di sini. Adik-adik yang hebat, bangun pagi, sholat subuh, masya Allah. Abis itu kita ikut daurah, ngantuk enggak? Masya Allah, semangat. Adik-adik di rumah ikut, tapi lapar, boleh? Mau makan? Baik adik-adik, setelah ini adik-adik di sini mau makan, karena itu kita juga makan ya Kak Arya. Iya. Tapi Kak Bu Lukman tanya dulu nih, Kak Ari cinta Rasulullah enggak? Sangat cinta Kak Bu. Adik-adik cinta Rasulullah tidak? Cinta. Cinta karena Nabi kita, karena sabarnya, karena jujurnya, dan karena banyak lagi yang belum kita ceritakan sekarang Kak Ari. Karena keterbatasan waktu Kak Bu. Karena keterbatasan waktu, adik-adik kita akan tutup acara ini. Tapi kita nanti bagikan hadiah untuk yang duduknya rapi tadi ya Kak Ari ya. Kak Ari udah lihat tadi nggak siapa yang duduknya paling rapi? Iya. Nanti juga Kak Bu Lukman dan Kak Ari akan berikan pertanyaan yang bisa menjawab dapat hadiah. Betul sekali. Betul sekali. Akhirnya adik-adik di rumah. Kak Ari pamit dulu. Kak Ari pamit, Kak Bu Lukman juga pamit. Ya. Kita ketemu di lain kesempatan. Dengan adik-adik di sini nanti kita ketemu lagi. Adik-adik di rumah, insya Allah di lain kesempatan. Adik-adik di sini, salam semua kepada adik-adik di rumah ya semuanya. Sambil lihat kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.